Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys, apa ini? Usir jurnalis di ruang publik pas Pampres kena protes pers London. No, it's a public place. You cannot move him on. This is It's a public place. In the Then UK, it's okay, we're but allowed to here film in it's not. public. Okay. Yeah, you cannot The move law. us on. Okay. Yeah. You're breaking the law Kamu right tidak now. bersahabat. Okay, bye. Lagian ngapain sih pas Pampres ngusir pers, ngusir media dari sana? Ngapain? Kenapa? Aduh ya Allah ya Rabbi. Itu pas Pampresnya itu institusinya itu institusi apa sih? Kok bisa ngatur-ngatur media? Ngapa nggak malu? Malah dipermalukan kan sama pers di sana, sama orang-orang media di sana. Ya Allah ya Rabbi, lagian kalau nggak tahu undang-undang kok bisa jadi pas Pampres gitu. Yang pastinya kan kalau pengawal presiden yang yang ikut presiden ke luar negara itu pasti dia itu kan dikasih belajar dulu kan undang-undang di negara luar tuh seperti apa, kan mestinya dikasih belajar dong, mestinya sih. Nggak tahu kalau di sini ya, mestinya gitu, karena nggak mungkin kalau pas Pampres yang ikut ikut presiden ke luar negara itu nggak tahu undang-undang di luar itu seperti apa. Pas Pampres kok dipermalukan sama media ini. Aduh, memang pas Pampres Konoha. Kita lanjut guys. Itu tidak terjadi sampai Apa hari ini? ini. Adanya program MPG ini kan kita berharap UMKM kita ini bisa hidup. Nah, ini salah satu janji Pak Prabowo ketika mencalonkan diri sebagai presiden, akan melibatkan UMKM. UMKM itu pedagang kecil guys, peniaga kecil. Peniaga kecil itu akan dilibatkan ke MBG ini agar mereka-mereka ini punya pemasukan yang pasti, punya penghasilan yang pasti gitu, punya pembeli yang pasti lah gitu maksudnya guys. Ya tapi nyatanya sekarang nggak ada tuh, nggak ada. Termasuk para pedagang-pedagang sayur, para Ya. petani. Tetapi kenyataannya itu tidak terjadi sampai hari ini. Tidak terjadi. Ternyata adalah kroni-kroni Presiden Prabowo sendiri. Berikut juga mereka tim sukses, politikus Gerindra gitu kan, dan relawan-relawan yang ikut memenangkan Prabowo dan Gibran pada pemilihan presiden 24. 2020. Sebenarnya pembangunan dapur itu ada loh yang dikhususkan dianggarkan gitu. Jadi boleh pakai anggaran APBN tuh. Tapi kalau dari narasumber gue itu bilang kalau misalnya yang kuota dari APBN ini sudah habis. Habisnya oleh siapa ya? Tadi yayasan-yayasan yang ternyata terafiliasi dengan pendukung Prabowo. Nah, Sarvan, jadi salah satu temuan yang paling telak adalah yayasan yang menggarap proyek makan bergizi gratis ini adalah yayasan yang didirikan langsung oleh Prabowo Subianto. Namanya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Dalam akta perusahaan yang kita dapatkan pada waktu investigasi ini, di situ tertulis ya pada waktu itu bahwa pendiri Yayasan GSN ini adalah Prabowo Subianto. Dan salah satu pengurusnya sore ini dilantik sebagai wakil Badan Gizi Nasional. sebagai kepala Badan Gizi Nasional. Gitu permainannya. Pantesan ya. Dulu Pak Prabowo itu salah satu janjinya akan melibatkan masyarakat kecil nih, masyarakat yang menengah ke bawah.
khususnya itu UMKM. Jadi UMKM yang dekat, yang tak jauh daripada sekolah itu, MBG itu akan ngambil dari sana. Jadi biar orang di sekitar sekolah ini ada pekerjaan baru lah guys, gitu. Ternyata sekarang malah kebaliknya, dia itu milih orang-orang yang dulu menyokong dia untuk jadi presiden. Itu yang menjadi orang yang memiliki MBG, gitu-gitulah guys. Yang herannya lagi, ada satu yang heran lagi guys, ya, yang gaji negara, padahal yang memiliki itu persorangan. SDN Berhad lah. Kayak orang perorangan lah gitu ya, yang punya MBG ini. Tapi yang gaji pekerjanya itu negara. Gimana menurut kalian? Di Malaysia gitu enggak? Kita lanjut guys. Bahasa Ini apa Suryani ini? dipakai di negeri mana? Iya, ini juga Ah, pengen ini tahu pertanyaan ya. bagus. Bahasa Suryani itu negeri mana yang pakai? Negara mana yang pakai? Coba kita dengar. Ya. Bahasa Suryani itu bahasa yang dipakai di negeri mana? Kasih tahu. Kasih Di tahu. negara mana Jadi ya, maksudnya? bahasa itu belum ngebentuk negeri. Oh. Bahasa itu belum ngebentuk negeri. ngebentuk negara. Gimana maksudnya tuh Bapak? Betul nggak? Enggak betul. Belum ngebentuk, Nggak baru betul. lahirnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihi wasallam. Nabi Adam lahir ya di negeri. Oke. Bukannya Nabi Adam diturunkan ke bumi ya? Iya. Coba. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihi wasallam. Bagus. Betul atau tidak ini? Apa yang mau Jadi dibetulin bahasa apa? Suryani itu bahasa tertua. Bahasa tertua adalah bahasa tertua. Suryani. Oke. Jadi belum bikin bentuk. Wah ini negeri ini belum. Oh, belum. Masih dalam proses. Karena kalamullah, kalam dari Allah. Karena masih proses membangun negeri, udah ada bahasa Suryani. Penciptanya Ya. siapa? Mama Gufron. Makoli inna rahmatan gufron. Jadi bahasa Suryani itu betul-betul yang megang Nabi Adam alaihissalam sampai kepada para malaikat. Malaikat menggunakan bahasa Suryani. Suryani. Wow. Oh, Jelas kan? Mau masa. Aduh, udah gak paham lagi ya. Gak tau lah nih orang ini sampai mana dia batas kemampuannya lagi memang. Orgil dijadiin guru. Saya bilang lo ya. Orang gila dijadiin guru. Ya Allah ya Rabbi. Jadi malaikat itu guys, kalau kalian mau, teman-teman, sahabat-sahabat nih mau cakap dengan malaikat, itu kena belajar dulu dengan Mama Gufron. Pakai bahasa Suryani, ya, pakai bahasa Suryani. Oh, jadi malaikat itu pakai bahasa Suryani guys. Jadi kalau mau belajar, mau cakap dengan malaikat, barangkali ya, siapa tahu kawan-kawan mau bercakap dengan malaikat. Nah, datang mai, saya hantar dekat Mama Gufron biar belajar bahasa Suryani. Kita lanjut guys. Dagingnya kuma. Menu MBG ayamnya bau bangkai dan tidak layak untuk dimakan. Ayamnya basi guys, ayamnya sudah bau gitu. Bau. Kalau bau jangan dimakan. Udah jangan dimakan. Jangan dimakan. Ini MBG ini dagingnya bau sekali. Ini dagingnya bau, tidak layak makan. Tolong kepada kepala SPPG, tolong diperhatikan. Ini bau bangkai. Betul tidak anak-anak? Bau sekali. Jangan dimakan. Dah jangan dimakan. Ini di mana nih? Di Desa Wargasari, Kecamatan
Kadupanda, Kabupaten Cianjur. Itu hari di Sulawesi ya. Yang kemarin saya reaction itu di Sulawesi. Ini sudah di Cianjur. Ada di video yang depan lagi itu di Bandung. Ada di video depan lagi itu di mana, di Jakarta. Ada di video lagi itu di Surabaya, dan banyak sebenarnya yang gue udah reaction kan guys. Yang keracunan dan sudah berapa ribu itu. Ini basi, itu hari mentah. Itu hari ada yang telurnya belum dimasak lagi. Ini aduh ya Allah ya Rabbi, kok ya Allah. Sebenarnya maunya negara ini apa sih? Kok udah terjadi beberapa kali loh. Bahkan ribuan kali sudah terjadi macam ini. Tapi kok nggak ada perbaikan? Maksudnya itu apa? Kok seakan-akan dibiarkan gitu ya? Apa maksudnya? Pemerintah, tolonglah ya. Kalau memang MBG ini masih mau diteruskan, perbaiki segera. Ini ada apa sebenarnya? Apa memang negara, mohon maaf, sengaja ya meracuni murid-muridnya, anak-anak sekolah? Come on lah, come on. Kalau memang nggak bisa untuk memperbaiki, hentikan, berhenti, ganti dengan program yang lain. Entah dengan pendidikannya diperbaiki, sekolah-sekolah diperbaiki. Masih banyak loh sekolah-sekolah kita yang rusak. Itu di Jember aja itu sekitar 600-an sekolah itu yang rusak, yang tak layak huni, yang tak layak untuk anak-anak tuh belajar di sana, budak-budak tuh belajar di sana, tak layak sudah. Itu seharusnya di area Jember saja. Itu bukan satu Indonesia ya, di area Jember saja. Misal kalau satu contoh kecilnya di kayak di Pucung, area Pucung saja macam itu. Itu sudah 600 sekolah. Bayangkan. Belum satu Indonesia ya. Kenapa nggak itu aja yang diprioritaskan? Kalau memang MBG ini nggak bisa diperbaiki dan nggak ada yang mau memperbaiki. Kasihan guys, masa iya anak sekolah harus keracunan gitu terus. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih buat semuanya. Keinget Mama Gufron tadi guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, selawat.